Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supian Nugroho dengan NIM 22121811015. Saya dari Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang orbit di komunikasi satelit. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang orbit. Orbit adalah lintasan yang dilalui oleh satelit. Satelit akan bergerak lebih pelan pada lintasannya ketika jarak dari bumi meningkat. Nah, di sini ada jenis-jenis orbit. Terbagi dengan 4 orbit. Ada orbit rendah dengan low Earth orbit atau LEO dengan jarak 300 sampai 1500 km di atas permukaan bumi. Yang kedua ada orbit menengah, medium Earth orbit MEO dengan jarak 1500 sampai 36.000 km. Yang ketiga ada orbit geosynchronous orbit atau GSO sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi. Yang keempat ada orbit geostationary orbit atau GEO dengan 35.790 km di atas permukaan bumi. Nah, adapun orbit khusus yaitu orbit Molniya, orbit satelit dengan periode orbit 12 jam dan inklinasi sekitar 63 derajat. Yang kedua ada orbit Synchronous, orbit satelit dengan inklinasi dan tinggi tertentu yang selalu melintas ekuator pada jam lokal yang sama. Yang ketiga ada orbit polar, orbit satelit yang melintasi kutub. Yang ketiga ada detail dari orbit. Nah, detail dari orbit ini ada yang namanya geostationary atau geostationary. Orbit ini juga dikenal sebagai geostationocrus atau synchronous. Ketinggian orbit ini kira-kira 22.223 mil atau 1/10 jarak ke bulan. Jalur ini juga dikenal sebagai tempat parkirnya satelit, sebab begitu banyak satelit mulai dari satelit cuaca, satelit komunikasi, hingga satelit televisi. Akibatnya, posisi masing-masing harus tepat agar tidak saling menginterferensi sinyal. Penerbangan Space Shuttle yang terjawab menggunakan yang lebih rendah yang dikenal dengan synchronous orbit yang berada pada ketinggian rata-rata 400 mil atau 644 km. Nah, ini ada jaraknya itu 70 sampai 1200 mil atau asynchronous orbit. Digunakan oleh satelit pengamat yang biasanya mengorbit pada 300 sampai 600 mil atau 470 sampai 970 km, berfungsi sebagai fotografer. Misalnya ada satelit Landsat 7. Ia bertugas untuk pemetaan pergerakan es dan tanah, situasi lingkungan, semisal menghilangnya hutan-hutan tropis, lokasi deposit mineral hingga masalah pertanian. Yang kedua ada satelit SAR, Search and Rescue. Juga di sini dengan tugas menyiarkan ulang sinyal-sinyal darurat dari kapal laut atau pesawat terbang yang dalam bahaya. Yang ketiga ada satelit Telesix, yaitu satelit yang di backup sepenuhnya oleh Bill Gates, memberikan layanan komunikasi broadband high speed dengan sarana satelit yang mengorbit pada ketinggian rendah, LEO atau Low Earth Orbiting. Nah, kedua ada dengan jarak 3.000 sampai 6.000 mil, asynchronous orbit. Digunakan oleh satelit sains yang biasanya berada pada ketinggian 4.700 sampai 9.700 km, di mana mereka mengirimkan data-data ke bumi via sinyal radio telemetri. Satelit ini berfungsi penelitian tanaman dan hewan, ilmu bumi seperti memonitor gunung berapi, mengawasi kehidupan liar, astronomi dengan IAS, infrared astronomi satelit, dan fisika. Yang ketiga ada dengan jarak 6.000 sampai 12.000 mil, asynchronous orbit.
Satelit GPS menggunakan orbit ini untuk membantu penentuan posisi yang tepat. Dan yang terakhir ada 22.223 mil geostasioner orbit, digunakan oleh satelit cuaca, satelit televisi, satelit komunikasi, dan telepon. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.